Bismillah, Ustadz. Insya Allah bisa kita mulai ya, Ustadz ya. Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, Mas Dudi, ada background yang baru, tolong kirimin saya. Oh ya, Ustadz. Ya, ada tim, tolong kirimin background yang baru. Background yang lama saya tidak ketemu. Ya, Ustadz. Ya. Ya, silakan Mas Dudi sambil dibuka. Baik, Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Eh, Puji syukur kehadirat Allah Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua berupa nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat-nikmat lainnya yang tak terhitung. Salawat teriring salam, semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan juga semoga tercurah juga dan terlimpah kepada para istri beliau, para keluarga ahlul bait beliau, para sahabat, dan kepada seluruh umat yang berupaya mengikuti jejak langkah mereka. Dan semoga kita termasuk ke dalam golongan mereka. Allahumma amin. Baik, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang selalu dirahmati oleh Allah. Selamat datang kembali di kajian rutin Fikih Muamalah setiap 2 pekan sekali, pekan kedua dan pekan keempat, yang diselenggarakan oleh Koperasi LSI, La Riba Solusi Indonesia, La Riba Consulting, dan juga Yayasan Yurbi Sodakot. Yayasan Yurbi Sodakot merupakan lembaga pengelolaan dan perhitungan zakat yang amanah serta profesional dengan Dewan Pembina yaitu Ustadz Erwandi Tarmizi Hafizullah dan Ketua Yayasan yaitu Ustadz Ervanduni Tarmizi Hafizullah, guru kita pada kajian malam hari ini. Insya Allah kajian kita pada malam hari ini akan mengangkat tema judi kontemporer di sekitar kita. Dengan semakin berkembangnya zaman, bentuk-bentuk perjudian pun semakin marak dan bermacam-macam. Ada permainan-permainan yang bagi sebagian orang dirasa sebagai hiburan semata, namun pada hakikatnya adalah judi. Dan tanpa kita sadari banyak terjadi di sekitar kita atau bahkan kita melakukannya sendiri. Nauzubillah. Lalu apa saja bentuk-bentuk judi kontemporer yang berada di sekitar kita dan bagaimana memahami hakikat suatu larangan ketika larangan itu berubah bentuk? Baik, untuk menghemat waktu, Bismillah, mari kita mulai kajian malam ini. Tafadhol kepada Ustadz Ervandoni Tarmizi untuk dapat menyampaikan penjelasannya. Barakallahu fikum. Ya, jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu yang membahas hukum-hukum muamalah maliyah yang ada di masa kita sekarang ini maupun hukum-hukum yang telah dijelaskan oleh para ulama dahulu. Semoga senantiasa Allah SWT memberikan nikmat keimanan kepada kita dan keistiqomahan dalam keimanan ini. Maka kita perlu menjaga keimanan ini dengan terus menuntut ilmu Allah SWT sehingga bentuk istiqomah kita adalah mengamalkannya. Tema pembahasan kita pada malam hari ini yaitu bentuk-bentuk judi kontemporer. Tadi moderator sudah menyampaikan pentingnya bagi kita untuk mengetahui hakikat dari larangan tersebut.
Sehingga ketika kita sudah mengetahui bagaimana hakikat larangan Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa terhindar dari hal-hal yang hampir serupa dengan larangan tersebut. Karena akan terus ya manusia berupaya membuat inovasi-inovasi dalam hal-hal yang ternyata hal tersebut dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu mengetahui hakikat tersebut. Dalam masalah judi ini, Allah Subhanahu wa taala telah melarang kepada orang-orang beriman untuk melakukannya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 90 sampai dengan ayat 91. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," hai orang-orang yang beriman. Di sini Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman, menunjukkan bahwa orang-orang berimanlah yang bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, maka jika kita memiliki keimanan kepada Allah, maka kita termasuk orang yang dipanggil. Dan perlu kita menjaga keimanan kita tersebut. Yang tadi sudah kita awali pertemuan kita, pentingnya menjaga keimanan tersebut, di antaranya menuntut ilmu. Allah SWT memanggil orang-orang beriman, innamal khamru. Kemudian Allah jelaskan, setelah dipanggil, maka Allah menjelaskan apa saja yang harus kita hindari. Allah mengatakan, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah fal antum muntahun. Allah menjelaskan hal-hal yang diharamkan bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Di antaranya yaitu khamar. Kemudian maisir. Kita tahu ya apa itu khamar, yaitu segala sesuatu yang memabukkan. Kemudian Allah menjelaskan berikutnya yang dilarang oleh Allah Ta'ala yaitu maisir. Apa yang dimaksud dengan maisir? Kemudian juga al-ansabu. Al-ansab yaitu memberikan korban untuk berhala. Ya. Wal azlam yaitu melakukan undian untuk menentukan nasib, mengundi nasib dengan anak panah. Ya, dengan menentukan nasib seseorang menggunakan anak panah. Dan Allah menjelaskan bahwa hal-hal ini merupakan perbuatan syaitan, rijsun, sesuatu yang kotor dan perbuatan syaitan, fajtanibuhu, maka kalian hindarilah jika kalian beriman. La'allakum tuflihun. Ketika kalian menghindari, maka kalian akan menjadi orang-orang yang beruntung. Sebaliknya, ketika kalian melakukan, maka kalian menjadi orang yang merugi dan menyebabkan keimanan kalian tersebut berkurang. Ya. Karena keimanan tersebut bertambah dan berkurang, dia akan berkurang dengan melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal-hal tersebut ya Allah jelaskan kenapa hal tersebut Allah larang. Hakikatnya Allah katakan innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata. Sungguhnya syaitan menginginkan dengan hal-hal yang diharamkan Allah yang telah kita sebutkan tadi, yaitu an yuqi'a bainakumul adawah, terjadinya permusuhan di antara kalian, wal baghdha, dan saling marah ya, yaitu dalam khamar dan perjudian. Kemudian juga kenapa Allah haramkan wa yasuddakum an dzikrillah? Hal perjudian dan khamar tersebut akan menjadikan kalian, memalingkan kalian dari berzikir kepada Allah. Nah, sekarang kita perlu mengetahui hakikat dari maisir tersebut. Karena maisir merupakan hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala dan itu perbuatan setan. Ya, setan menyerukan kepada kita untuk mengajak kita ke nerakanya Allah SWT. Maka hendaknya kita
jangan mengikuti ajakan setan tersebut dengan cara meninggalkan maisir. Maisir ini suatu kata yang bermakna umum. Ya. Maka maisir tersebut bisa termasuk di dalamnya gharar, kemudian juga qimar. Apa yang maksud dengan gharar? Gharar adalah ketidakjelasan di dalam muamalah, dalam jual beli. Ketidakjelasan dalam jual beli. Ini maksudnya yang gharar. Yang dilarang oleh Nabi SAW berdasarkan hadis Abu Hurairah. Beliau mengatakan, nahan Nabi SAW an bai'il gharari. Rasulullah SAW mengharamkan jual beli yang ada unsur ghararnya. Jadi ketidakjelasan yang diharamkan, ya, yaitu dalam masalah tukar menukar harta. Adanya harta yang kita bayarkan untuk mendapatkan sesuatu yang tidak jelas. Nah, itu yang maksudnya yang gharar yang diharamkan. Adapun dalam hadiah, maka ini diperbolehkan. Adapun gharar yang maksud gharar adalah ketidakjelasan dalam akad tukar menukar atau transaksi jual beli. Nah, jadi kita sudah mengetahui bahwa maisir itu diantaranya adalah gharar. Kemudian maisir dalam firman tersebut, firman Allah Ta'ala tersebut juga termasuk di dalamnya qimar. Apa yang dimaksud dengan qimar? Qimar yaitu melakukan tukar menukar harta, tetapi dihubungkan dengan satu kejadian yang tidak jelas. Nah, ini dimaksud dengan qimar. Nah, qimar ini jadi perbedaan yang gharar. Kalau gharar ketidakjelasannya dalam jual beli. Contohnya kita membeli ya, mystery box. Nah, ini yang merupakan ya salah satu contoh bentuk dari gharar dan dia bagian dari maisir. Biasanya kita mengartikan sungguhnya khamar dan judi. Ya, maisir itu padahal hakikatnya bagian dari judi juga dan juga bagian dari gharar. Ya. Nah, ketika kita membeli mystery box itu apa? Nah, itu sangat banyak di zaman sekarang ini. Ya, bahkan ada konten-konten YouTuber yang menjelaskan kepada kita, ya dia belanja mystery box mulai dari harga 200.000, kemudian mystery box 500.000, kemudian mystery box 1 juta sampai harganya 5 juta. Ternyata ketika dibuka barang-barang yang tidak jelas oleh si pembeli, oleh YouTuber ini apa yang didapatkannya. Nah, ini merupakan ya perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tujuannya seolah-olah akhirnya YouTuber tersebut mengatakan bahwa ya hindari ya. Tujuannya ini kita melihat mystery box ini ternyata barang-barang tidak jelas. Padahal dia sendiri sudah melakukan hal yang dilarang oleh Ta'ala. Maka seorang muslim ya tidak boleh melakukan jual beli pada hal yang tidak jelas. Contohnya seperti mystery box tersebut. Nah, jadi itu bagian dari maisir. Kemudian ada juga ya tadi yang kita jelaskan qimar, menghubungkan yaitu tukar menukar harta. Contohnya si A dan si B sepakat ya masing-masing menyerahkan uang misalkan 100.000. Ya, A menyerahkan 100.000, B menyerahkan uang 100.000. Kemudian mereka sepakat akan memberikan harta mereka kepada hal yang ditentukan dengan satu kejadian yang tidak jelas. Contohnya kejadian pemenang dalam permainan sepak bola. Ya, antara ketika misalkan ya antara Brazil melawan Maroko misalkan. Brazil melawan Maroko siapa yang menang? Ternyata menang Maroko misalkan. Nah, kemudian mereka sepakat si A memilih Brazil, si B memilih Maroko. Maka
pilihan siapa yang tepat, maka dia akan mengambil harta pihak lain. Nah, ini dinamakan dengan kimar. Ya. Jadi dia melakukan mengambil harta orang lain tapi menentukannya dengan sesuatu yang tidak jelas. Atau seperti tadi mengundi nasib ya dengan anak panah. Nah, hal ini juga banyak ya. Ini namakan dengan judi. Contohnya di zaman kita sekarang ini begitu banyak game-game online yang mana mereka ya membayar sejumlah uang tertentu, kemudian ya dengan uang tersebut mereka akan memilih menggunakan apakah itu roda atau dengan cara gacha. Gacha itu dari Jepang ya. Kalau roda itu apa istilahnya? Yang ada yang tahu? Apa? Eh, apa istilahnya? Lupa saya. Yang menggunakan putaran roda itu Wheel of Fortune ya. Nah, ada juga pakai bola, ball drop apa nih bacanya? Arcade ya. Nah, menggunakan dengan bola. Nah, game-game online ini begitu banyak orang sekarang ini. Ya. Mereka ternyata adalah orang muslimin. Apalagi begitu mengkhawatirkan banyak milenial yang mereka awalnya main game. Ya. Nah, dididik untuk bermain judi. Nah, akhirnya setelah mereka penasaran mulai ke dunia nyata. Ya, mulai ya. Kemudian uang online tersebut ternyata bisa juga membelinya dengan uang nyata. Nah, kemudian ya setelah terkumpul mereka jual lagi. Nah, ini perlu kita khawatirkan anak-anak kita. Anak-anak yang kecil mereka tidak tahu, maka orang tuanya lah yang wajib mengingatkan anaknya. Ya, menghindari anak kita dari bermain game online yang mana ada uang-uang di dalam setiap game tersebut. Ya, mereka pertaruhkan. Nah, akhirnya mereka ternyata bisa dengan membeli pakai uang benaran akhirnya. Bisa diperjualbelikan juga uang tersebut. Nah, ini adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai orang yang beriman ya dan menjaga keimanan kita agar tetap kita ketika meninggalkan dunia ini dalam keadaan beriman. Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, jangan kalian mati, janganlah sampai kalian mati meninggalkan dunia ini kecuali kalian dalam keadaan orang yang Islam, orang yang tunduk, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perlunya kita menjaga ya keluarga kita, anak-anak kita dari game online ini sehingga mereka tidak menyebabkan mengikuti perbuatan setan dan mereka tidak lalai dari zikir kepada Allah SWT. Karena dampak game ini ya mereka kecanduan. Akhirnya mereka fokus ke sana terus tapi mayoritas waktunya dihabiskan untuk hal-hal yang seperti ini. Benar kata Allah Ta'ala, wa yasaddakum an dzikrillah, akan memalingkan kalian dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kalau kita perhatikan ya awal-awalnya setiap perjudian itu memang setan selalu memberikan ya bisikannya, godaannya. Nah, mungkin awalnya pertama kali main kalah, yang kedua menang, dapat uang, ya memang sudah dirancang pernah menang seseorang tersebut. Nah, kemudian setelah itu dia tidak akan pernah lagi menang. Nah, dia penasaran karena pernah menang, sudah dibikin caranya, sistemnya, mereka pernah menang satu kali dan akhirnya penasaran, terus kalah. Begitu banyak orang yang suami akhirnya bercerai dengan istrinya, banyak hutang karena sebab dengan game online ini. Ya, Nauzubillah min dzalik. Sebagaimana dahulu orang-orang kufar Quraisy, mereka sampai menggadaikan istri mereka ya karena perjudian tersebut. Inilah hikmahnya Allah SWT mengharamkan. Maka begitu banyak game-game online yang perjudian di zaman kita sekarang ini, ya hendaknya kita menjaga keluarga kita. Semoga yang materi yang singkat ini dapat kita pahami dengan baik dan kita mengingatkan orang-orang yang kita cintai dari hal yang diharamkan ini. Sisa waktu kita akan diskusi dan tanya jawab. Silakan saya kembalikan pada moderator. Masya Allah, jazakallah khair Ustadz atas materi dan ilmunya. Ternyata di sekitar kita banyak
perjudian-perjudian yang mungkin bisa menimpa diri kita sendiri atau bahkan keluarga kita yang ternyata kita selama ini tidak tahu bahwa itu hakikatnya adalah judi. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita semua. Baik, selanjutnya Ustadz kita masuk ke sesi tanya jawab Ustadz. Jadi jika Bapak atau Ibu ada yang ingin bertanya, silakan bertanya langsung dengan cara raise hand yang nanti kita akan unmute suaranya, lalu atau juga bisa melalui kolom chat yang insya Allah nanti akan kita bacakan pertanyaannya. Dan untuk pertanyaan insya Allah bisa mengenai tema kajian kita pada malam hari ini ataupun juga bisa seputar fikih muamalah lainnya. Baik, sebelum sesi tanya jawab, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan dahulu. Yang pertama, mohon diinformasikan untuk nama dan asalnya dari mana. Lalu yang kedua, yang kami prioritaskan adalah yang raise hand dahulu, baru selanjutnya yang bertanya di kolom chat. Dan untuk pertanyaannya bisa disampaikan satu pertanyaan prioritas dahulu. Jadi jika ingin bertanya lagi bisa raise hand kembali nantinya. Lalu jika ingin menyebutkan merek, lembaga lain, ataupun nama fulan, mohon disebutkan inisialnya saja dan jangan langsung menyebutkan namanya untuk menjaga adab. Baik, Bapak Ibu dipersilakan untuk bertanya. Silakan jika ada yang ingin raise hand ataupun bertanya melalui kolom chat. Ya, mungkin pertanyaan dari kolom chat dulu ya, Ustaz ya. Ustadz, bagaimana hukum trading ekspor menggunakan sistem pembayaran LC letter of credit? Di mana kalau yang Anda pahami dari kajian buku muamalat kontemporer Ustadz Erwandi terdapat riba pada akad LC tersebut. Namun pada tulisan asatidz lainnya kita tidak terkena riba selama yang melakukan LC adalah pihak pembeli di luar negeri atau dia beli barang sama kita pakai akad LC. Namun bukankah kita juga terkena dosa riba tersebut karena orang tersebut jadi melakukan riba ketika beli atau import barang kita dengan cara dia pakai LC. Bukankah itu termasuk saling membantu dalam perbuatan dosa? Mohon pencerahannya Ustaz Jazakumullah khair. Dari Bapak Sabrun Jamil dari Majalengka. Pak Sabrun Jamil, sebaiknya kita diskusi ya. Lebih baik kita diskusi supaya hal-hal yang kadang saya tidak tahu dibantu dari bapak-bapak atau teman-teman semuanya. Ya, yang mana tadi menanyakan Pak, silakan di ini dulu bergabung dulu Pak Sabrun Jamil ya, Mungkin bisa di-unmute Pak Sabrun. supaya permasalahannya lebih jelas Pak. Ada hal-hal yang ingin saya perjelas dan itu saya khawatir kalau hanya dari pihak saya saja nanti ternyata tidak mengena dengan permasalahan yang ditanyakan. Ya, silakan Pak Sabrun Jamil untuk bergabung dulu. Silakan Pak Sabrun. Sudah kita unmute, mungkin bisa di Pak Sabrun. Kalau begitu kita tunda dulu jawabannya ya. Iya, kata beliau, mohon maaf Ustaz, Anda belum bisa bergabung raise hand karena Anda sambil ngajar. Kita tunda dulu berarti karena beliau tadi menyampaikan ada bantahan ya, maka sebaiknya dengan diskusi ya supaya lebih jelas. Ya, kita beralih dulu ke pertanyaan yang lain dulu. Silakan kalau walaupun di luar tema dipersilakan. Baik, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan raise hand, kita bisa tanya langsung kepada Ustadz atau bisa melalui kolom chat. Silakan Bapak Ibu.
Ada Atau mungkin pertanyaan ya? saya tanya dulu, Ustaz, boleh pertanyaan Ustaz ya dari saya, Ustaz. Misalkan Ustaz kalau ada kegiatan atau suatu aktivitas yang misalkan ada pengumuman pendaftaran itu Ustaz, dan di situ berbayar pendaftaran, terus juga ada misalkan untuk 100 pertama atau 50 orang pertama itu mendapatkan hadiah gitu Ustaz. Nah itu gimana Ustaz? Kalau kayak gitu apakah itu seperti ibaratnya ketika orang mendaftar, dia punya kesempatan untuk mendapatkan yang 100 pertama hadiah itu Ustaz, yang diumumkan oleh si panitianya gitu. Kegiatannya seperti apa ya? Misalkan apa itu? Misalkan Seminar begitu? bisa jadi seminar atau misalkan ada semacam sekolah atau misalkan juga biasanya juga ya ada beberapa tempat aktivitas lain Ustaz, biasanya seminar-seminar gitu. Nah, ini menarik ya. Nah, ini seolah-olah bermasalah atau tidak. Maka kita bahas, Masya Allah. Pertanyaannya luar biasa. Misalkan acara seminar, yang mana acara seminar ini per orang membayar, misalkan semuanya diambil rata, yaitu misalkan seminar itu bayar 300.000. Ya. Memang 300.000 tersebut biaya real untuk seminar tersebut. Dia akan mendapatkan materi, ya kemudian apa dari narasumber, kemudian dapatkan makan siang, misalkan semua orang. Tetapi ya agar lebih menarik orang untuk segera mendaftar, maka pendaftar 10 yang pertama akan diberi potongan harga misalkan, ya, atau diberi hadiah. Contohnya seperti apa tadi hadiahnya? Bisa semacam kayak souvenir tapi yang souvenirnya menarik gitu Ustaz. Misalkan Di luar materi misalkan ya. Ya. Ustaz, Maka kalau kita perhatikan dari sini, ini memang murni hadiah. Ya. Kenapa? Karena uang 300 yang dia bayarkan itu memang untuk biaya untuk ngikutin seminar tersebut. Nah, kemudian karena dia termasuk orang yang pertama, di sini ada horornya. Ya. Horor, apakah dia termasuk orang yang pertama mendaftar atau tidak? Nah, kalau ternyata dia termasuk 10 orang yang pertama, maka dia mendapatkan hadiah. Kalau dia ternyata mendaftar melebihi dari 10 yang pertama, dia tidak mendapatkan hadiah. Jadi pemberian hadiahnya ditentukan dengan cara yang gharar. Nah, ini tidak mengapa. Kenapa tidak mengapa? Karena ya gharar dalam hadiah itu dibolehkan berdasarkan dalilnya ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, hartaku setelah ketika aku meninggal nanti, setelah diberikan kepada ummahatul mukminin dan orang-orang yang mengurusi keluarga, maksudnya pelayan-pelayan, budak-budak, maka itu dimasukkan ke Baitul Mal. Jadi Rasulullah SAW mensedekahkan, menghadiahkan sebagian hartanya, dan itu tidak jelas jumlahnya berapa. Ya, dari sini para ulama mengatakan bahwa dalam hadiah itu dibolehkan gharar dalam penentuannya. Ya. Kalau ini penentuannya yang gharar, hadiahnya jelas, tapi siapa yang mendapatkan di sini gharar. Tapi itu murni hadiah. Kenapa? Uang yang dibayarkannya itu bukan untuk mendapatkan hadiah, tapi uangnya itu memang untuk pendaftaran. Jadi tidak ada masalah, ya, karena uang 300.000 tersebut memang dia mendapatkan haknya untuk belajar dan memang semua orang mendapatkan itu. Dan yang ada pun gharar itu adalah hadiahnya, maka itu boleh. Wallahu taala alam. Masya Allah, pertanyaannya luar biasa. Ya. insya Allah jazakallah khair Ustaz atas penjelasannya Ustaz. Baik, Ustaz, kita pertanyaan di kolom chat. Afwan Ustadz, saya Dwi dari Sumatera Selatan. Izin bertanya Ustadz, apakah permainan capit boneka itu termasuk transaksi jual beli dalam fikih muamalah dan apakah itu juga termasuk judi? Ya, Masya Allah.
Nah, ini yang sebetulnya tadi saya ingin jelaskan juga, ya, termasuk yang mewabah di sekitar kita, adanya warung-warung yang mereka menjadikan mesin capit boneka, ya, cukup dengan Rp1.000 atau berapa, atau 2.000, lupa saya, lupa, atau memang saya tidak tahu ya, kayaknya 1.000 kayaknya ya, tukar koinnya 1.000, kemudian koin itu kita masukkan ke mesin capit boneka tersebut. Nah, maka kita berkesempatan untuk mengambil boneka. Terkadang ada yang dapat, terkadang ya lebih banyaknya yang tidak dapat. Nah, eh, apakah pertanyaannya, apakah itu apa tadi pertanyaannya? Maaf, sampai lupa saya. Apakah permainan capit boneka itu termasuk transaksi jual beli dalam fikih muamalah dan apakah itu juga termasuk judi? Apakah itu transaksi dalam muamalah atau itu judi? Baik, maka tadi kita sudah menjelaskan bahwa yang goror itu ya eh, dalam salah satu barangnya. Kalau kita lihat di sini, eh, goror di sini adalah mendapatkan atau tidak barangnya tersebut. Barangnya jelas, ya. Cuman mendapatkannya itu eh, bisa jadi dapat, bisa jadi tidak, ya. Dan kita membayar uang 1.000, 1.000-nya jelas. Nah, walau ta'alam ini eh, termasuk eh, apa ini termasuk perjudian ya, termasuk perjudian. Mengambil harta orang tapi dengan sesuatu yang tidak jelas. Adapun yang goror itu contohnya seperti ya mystery box. Nah, mystery box itu kita nukar uang kita tapi barang di dalam kotak itu tidak jelas. Ketidakjelasan pada barang yang kita dapatkan. Kalau kotak boneka ini dia jelas, tapi kita mendapatkannya itu tidak mendapatkannya itu tidak jelas. Nah, intinya ini adalah semuanya termasuk dalam maisir, termasuk yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Ya, Allah Ta'ala alam. Insyaallah jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya. Baik, Bapak Ibu silakan yang ingin bertanya silakan raise hand ataupun juga bisa bertanya di kolom chat. Silakan Bapak Ibu. Kita masih ada waktu untuk bertanya dan jika ingin berdiskusi langsung dan bertanya langsung pada Ustaz juga bisa. Insya Allah nanti akan kami unmute suaranya. Dan juga saya menambahkan, eh, ada juga bentuk di minimarket yang menjual coklat ya berbentuk telur. Nah, kemudian ternyata di dalam bentuk telur itu ada permainannya, ada mainan yang didapatkan. Nah, harganya itu lumayan mahal untuk sebuah coklat, makanan coklat. Tidak sesuai dengan makanan coklat itu sendiri. Ternyata kenapa dia mahal? Ternyata karena memang ada mainan tersebut. Nah, kalau kita perhatikan uang yang kita bayarkan tersebut ternyata, nah ini untuk menukar permainan tersebut. Anak-anak, banyak kan anak-anak membeli itu untuk penasaran apa isi dari telur tersebut. Ya, apa isi dari telur tersebut. Maka Allah Ta'ala memang tujuan anak-anak untuk membeli tersebut, ya uang yang kita berikan pada mereka untuk mendapatkan permainan yang tidak jelas. Maka ini juga termasuk hal yang diharamkan, termasuk maisir. Ya, maka kita perlu waspada pada terhadap anak-anak kita. Nah, sampai mereka ya melakukan hal yang ternyata itu sesuatu yang diharamkan. Ya, itu tambahan dari saya. Baik, jazakallahu khair Ustaz. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan lagi dari kolom chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Abu Muad. Ustadz Afwan ini Ahsanallah alaikum. Ustadz Afwan izin bertanya, apakah mengikuti lomba desain sebuah perusahaan seperti lomba membuat logo rumah sakit tidak dipungut biaya? Apakah ini termasuk lomba yang terlarang, Ustadz? Ya,
Eh, Nabi SAW mengatakan la sabaqa illa fi nasabin wa khuffin, ya. Eh, Satu lagi la nasab naslin, ya. Tidak boleh diberikan hadiah pada perlombaan kecuali 3 hal perlombaannya, yaitu perlombaan pacu kuda, pacu unta, dan memanah. Maka di sini semua mazhab, ulama mazhab, ya, yang 4 maksud saya, mengatakan tidak bolehnya perlombaan selain dari yang 3 ini diberikan hadiah. Nah, kemudian juga pendapat mayoritas ulama mengatakan dibolehkan yang semakna, dikiaskan yang semakna dengan 3 perlombaan ini, yang hampir sama maknanya. Yaitu maknanya apa? Yang bermanfaat bagi dakwah. Karena kita perhatikan di sini memanah dan pacu kuda, pacu unta ini bermanfaat untuk agama, untuk berjihad di jalan Allah. Maka kemudian juga para ulama menganalogikan juga hal-hal yang bermanfaat untuk dunia, ya. Hal-hal yang bermanfaat dunia, contohnya ya memberikan hadiah bagi orang yang bisa menulis buku karangan ilmiah. Nah, ya contohnya memberikan Nobel. Nah, ini hal-hal atau penelitian-penelitian. Nah, itu hal-hal yang bermanfaat bagi manusia. Maka dianjurkan, karena juga sesuai dengan firman Ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolonglah kalian, fastabiqul khairat, berlomba-lomba kalian dalam kebaikan. Nah, kebaikan itu ada kebaikan dunia dan ada kebaikan akhirat. Nah, maka ya berdasarkan itu ulama juga membolehkan untuk hal-hal yang bermanfaat untuk duniawi kita. Contohnya tadi yang disampaikan, ya, mendesain sebuah logo perusahaan, ya. Nah, logo perusahaan ini hal yang bermanfaat karena dia memiliki nilai, memiliki suatu identitas dari suatu perusahaan tersebut, bermanfaat bagi perusahaan tersebut dari hasilnya. Maka ini juga termasuk yang dibolehkan para ulama kontemporer. Wallahu taala alam. Adapun kalau misalkan hanya permainan bola, permainan bulu tangkis, olahraga, maka ini saya rasa ya malah menyebabkan banyaknya orang yang mati, ya, di perlombaan tersebut, permusuhan. Maka inilah hikmahnya Allah, Rasulullah SAW melarang. Maka sebaiknya kita hindari permainan-permainan yang tidak ada manfaatnya bagi dunia atau akhirat untuk diberikan hadiah. Ya. Insyaallah, jazakallah khair, Ustaz. Baik, mungkin kita pertanyaan selanjutnya dari Bapak Suharyanto dari Depok. Saya Suharyanto dari Depok, seorang kepala. Bentar Pak Dodi. Ini kenapa semuanya hanya menulis ini? Biasanya langsung bertanya langsung. Lebih baik bertanya langsung. Ayo, silakan suaranya Bapak-bapak. Ya baik, silakan Bapak Ibu yang ingin Iya. bertanya langsung, silakan. Nah ini ada Ustaz dari mungkin Bapak Din Mumtaz, silakan sebutkan nama dan asalnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya dari Belitung. Saya mau izin bertanya tentang lomba memanah ini. Kadang memanahnya itu, targetnya itu dikasih nomor-nomor gitu, Ustaz, atau ada pilihan hadiah gitu. Itu boleh nggak, Ustaz? Apa itu termasuk judi atau bagaimana ya? Maksudnya, jadi kalau kita memanah, kita kena tuh di lingkaran pertama, lingkaran kedua gitu. Apakah itu diperbolehkan atau tidak? Terus yang kedua, salah satu saudara saya ada yang berjualan barang bekas, baju-baju bekas dan buah-buahan yang reject gitu. Tapi belinya itu buah-buah itu dalam sebuah kotak. Jadi kita tidak tahu seberapa banyak yang masih bagus buah-buah yang dibelinya gitu. Atau misalnya kita beli dalam karungan baju-baju bekas gitu kan, itu boleh nggak ya kan? Jadi kita tidak tahu baju yang bekas yang bagusnya itu seberapa banyak gitu, Ustaz. Nah, kira-kira itu dua itu dulu, Ustaz. Tadi ada satu lagi tapi saya lupa.
Ya, Ya, Ustaz, itu terima aja, Ustaz. kasih. Ya, terima kasih, Ustaz. Yang pertama tadi pertanyaannya itu, saya ingin saya tanyakan, hadiahnya dari siapa, Ibu? Hadiahnya dari panitia, Ustaz. Peserta mendaftar pakai bayar nggak? Waktu itu ada juga yang membayar, Ustaz, tapi saya kurang jelas sebaiknya bagaimana, Ustaz, kalau misalnya diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Nah, tadi kita sudah menyampaikan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan memberikan hadiah bagi perlombaan memanah. Ya, tadi contohnya seperti yang mengenai sasaran nomor 1, hadiah dikasih misalkan sepeda. Ya, yang mengenai sasaran nomor 2, hadiahnya uang 100.000. Maka itu dibolehkan, hukum asalnya dibolehkan. Tetapi kalau sampai dia itu masuk perjudian, maka tidak dibolehkan. Kapan dia menjadi suatu perjudian? Contohnya, ya, masing-masing peserta diwajibkan membayar uang. Ya. Kemudian dari uang peserta tersebut dijadikan sebagai hadiah. Maka di sini sudah ada mengambil harta peserta yang lain dengan cara penentuannya, yaitu dengan anak panah. Maka ini termasuk tadi yang kita sebutkan termasuk maisir, itu masuk dari judi. Maka dia diharamkan. Paham, Bu, ya? Oh iya, Ustaz. Baik. Kalau misalnya kan itu kadang suka ada perlombaan 17 Agustus itu kan jadi yang uang itu tuh diambil dari masyarakat gitu, Ustaz, dan belum tentu pesertanya itu kan biasanya anak-anak gitu. Jadi kan yang dimintain uang itu biasanya kan keluarga, orang tua atau siapa gitu yang lain gitu, Ustaz. Itu tetap tidak boleh, Ustaz. Lombanya perlombaan apa, Ibu? Itu tadi memanah-manah gitu, Ustaz, tetap perlombaan-perlombaan 17 Agustus gitu. 17 Agustus, tapi perlombaannya memanah gitu ya. Ya, yang gitu-gitu. Kalau seandainya ada yang tidak membayar, maka menjadi boleh. Misalkan ada Oh, peserta yang tidak membayar, maka itu menjadi boleh. oh ya. Memanahnya maksudnya kadang kan ada yang lempar bola gitu, Ustaz. Jadi ada kaleng kan gitu. Nah, kaleng warna merah hadiahnya sekian. Jadi lempar bola tuh berarti bisa dimaknakan dengan memanah juga ya, Ustaz. Jadi Bola kan jadi ada kaleng-kaleng yang disusun, Ustaz. Nah, pesertanya itu melempar bola ke arah kaleng-kaleng yang ada poin-poin hadiahnya gitu, Ustaz. Itu bisa disamakan dengan memanah. Jadi kalau kalengnya jatuh, itu dia dapat itu gitu, Ustaz. Maksudnya begini ya, apakah bisa dianalogikan melempar dengan memanah? Gitu. Ya. Iya itu. Karena kalau memanah itu memang diperintahkan Nabi tujuannya untuk berjihad. Nah, kalau melempar bola bisa nggak supaya kuat dia lempar bom tangan misalkan. Kalau memang tujuannya itu Allah Ta'ala masih dibolehkan. Oke, baik, Ustaz. Ya, Syarat tadi ya, dianya bukan wajib bagi peserta untuk membayarnya ya. Oh iya. Kemudian yang kedua tadi tentang buah membeli barang bekas. Ternyata barang bekas ini suaranya nggak kedengaran ya. Allah Ta'ala ini termasuk judi yang horor. Ya. Kenapa? Kita tidak tahu bagaimana keadaan barang di dalam kotak tersebut. Uang yang kita serahkan jelas, tapi keadaan barangnya kita tidak tahu. Maka itu termasuk hal yang diharamkan. Baik, Ustaz. Ya. Nah, yang ketiga boleh, Ustaz? Sekalian, Ustaz, mumpung ingat. Jadi, Moderator. Ya, silakan Ibu, silakan aja. Ya, terima kasih. Nah, Ibu bonus bagi Ibu yang berani bertanya langsung, Bu ya. Baik, sekalian mumpung ingat tadi nggak ingat. Nah, jadi teman saya ini pertanyaan dari teman sebenarnya, makanya tadi saya. Jadi dia ada warung kopi. Nah, seseorang itu suka ngebon gitu, Ustaz. Kopinya ntar minggu depan saya bayar atau kadang sebulan. Jadi apakah itu termasuk jadi hutang gitu, Ustaz? Dan penjual tidak boleh menaikkan harganya gitu, Ustaz?
Ya kan misalnya kopinya segelasnya itu 10.000, 15.000. Jadi kan sebenarnya totalnya kalau misalnya dalam berapa kali dia tidak bayar, kan berarti tertunda gitu Ustadz. Sementara si penjual juga tidak bilang kalau misalnya bayarannya tertunda itu harganya jadi sekian juga tidak. Tapi pas karena misalnya sudah lama, jadi harganya dinaikin gitu Ustadz. Kan kamu ngutang sih kelamaan, jadi bayar misalnya utangnya 30.000 kopi jadi 35.000 gitu Ustadz. Itu gimana ya Ustadz? Baik, kalau seandainya alasannya kamu bayar hutangnya terlalu lama, maka saya naikkan itu menjadi riba, Ibu. Karena tapi ada cara supaya dibolehkan. Ya. Cara supaya dibolehkan, dari awal dia sepakati akan jual belinya pembayaran ditunda, dimahalkan. Maka ditanya dulu, kamu bayar tunai apa bayar nanti? Saya bayar nanti, ya udah kalau bayar nanti harga segelasnya 10.000. Nah, kemudian kalau kamu bayar sekarang harganya cuma 7.000. Nah, itu dibolehkan. Oh boleh. Oh, baik Ustadz. Baik. Caranya supaya dibolehkan. Paham Bu ya? Paham Ustadz. Syukron. Jazakallah khair Ustadz. Ya terima kasih. Ya, Insya Allah jazakallah khair Ustaz atas penjelasannya. Baik, mungkin kita lanjut ke Bapak Suharyanto. Mungkin bisa langsung bertanya ya, Pak ya, ke Ustadz, jadi biar lebih jelas untuk pertanyaannya yang mengenai waris ya. Mungkin Bapak Suharyanto bisa bertanya langsung, Bapak Suharyanto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi gini, izin bertanya ya. Ini ada seorang kepala keluarga ya. Jadi kepala keluarga ini dia ini bukan dari golongan orang kaya gitu, katakanlah seperti itu ya. Jadi dia cuman punya satu rumah yang mungkin ada 2 atau 3 kamar gitu ya. Sementara dia juga punya anak dengan jumlah sesuai dengan kamar yang ada di rumah itu gitu loh, laki-laki dan perempuan gitu. Nah, dia mikir kalau rumah ini nanti dijual, kemudian hartanya itu diwariskan, kan kalau yang dari pihak laki-laki itu mendapatkan jatah 2 kali, atau yang perempuan itu setengahnya gitu ya dari yang laki-laki. Nah, kalau kita orang tua tadi, ayah tadi mikir kalau seumpamanya nanti ini rumah dijual kemudian harta dibagi-bagikan, nilainya nggak seberapa, artinya dikhawatirkan justru ketika dia udah meninggal nanti anaknya jadi terbengkalai gitu, domisilinya malah nggak punya rumah, akhirnya hidupnya melangsak gitu. Nah, terus diputuskan saja, ya udahlah nanti ketika ayahnya udah meninggal, mending ini kalian nempatin masing-masing kamar ini. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah yang seperti itu melanggar syariat Islam atau tidak, Ustadz? Terima kasih, itu aja. Jazakallah khair. Jadi selagi masih hidup, orang tua mengatakan, si ayah mengatakan, nanti kalau saya sudah meninggal, kamar-kamar ini sesuai dengan milik kalian gitu ya. Gitu ya Pak ya. Jangan dimodkan dulu Pak. Diskusi dulu Pak. Iya betul gitu. Langsung terima, tempati pada saat itu ya. Iya Pak, kami terima Pak gitu. Nah, jadi gini, saya ingin menjelaskan, ada namanya dinamakan dengan hadiah. Ada dinamakan dengan warisan. Apa yang dinamakan dengan hadiah? Hadiah memberikan harta ketika orang masih hidup kepada orang yang diberi hadiah. Ya, niatnya kalau dia niatnya karena Allah maka berubah menjadi sedekah. Tapi kalau niatnya agar mencintai atau makin dekat dengan orang yang beri hadiah maka dinamakan dengan hadiah. Nah, itulah perbedaan antara hadiah dan sedekah. Ya, biasanya sedekah pada orang yang membutuhkan. Kalau hadiah, ya terkadang tidak diberikan pada orang yang tidak membutuhkan. Tentunya pada orang kaya dia menjadi hadiah. Tapi kalau fakir miskin biasanya sedekah. Nah, hadiah itu kapan dianggap sah?
begitu diterima oleh orang yang menerima hadiah. Ya, langsung diterima, ini saya kasihkan, ini saya hadiahkan kepada kamu, dan kemudian diterima oleh orang yang menerima hadiah, maka ketika itu sah hadiah tersebut dan dinamakan dengan hadiah. Kemudian berikutnya warisan. Apa yang maksud dengan ada juga wasiat. Ya, wasiat itu sedekah tapi diucapkan sekarang. Kapan dilaksanakan? Nanti ketika dia sudah meninggal. Misalkan orang tua mengatakan, nanti kalau saya sudah meninggal, maka rumah ini untuk kamu, untuk kamu. Kalau sekarang belum, masih milik saya. Maka itu dinamakan wasiat. Ya. Yang ketiga warisan. Warisan itu adalah ya, harta seorang yang meninggal, kemudian dia diberikan pada ahli warisnya. Akta peninggalan dari seorang yang meninggal. Nah, kalau saya tangkap tadi, ya orang tua tersebut ingin memberikan hadiah saat hidup atau diberikan ketika dia sudah meninggal, Pak? Coba jelaskan dulu, Pak. Jadi ketika dia sudah meninggal, cuman dalam kondisi masih sehat gitu ya, artinya daripada nanti dia belakangan gitu, apa istilahnya nggak sempat berwasiat apa-apa, tiba-tiba hartanya rumah ini jadi rebutan gitu kan, mending ketika dia masih sehat disampaikanlah apa namanya wasiat itu kepada anak-anaknya gitu, Pak. Maka wasiat kepada anak itu tidak sah. Ya. Karena Nabi mengatakan la wasiyata liwarisin. Tidak sah wasiat diberikan pada ahli waris. Anak adalah ahli waris, maka wasiat tidak sah diberikan pada anak. Jelas, Pak? Oh, jadi supaya jadi sah gimana, Tat? Langsung berikan sekali hidup, ini hadiah, kamu terima, ini sudah menjadi milik kamu. Kamar ini milik kamu, kamar ini milik kamu. Sudah sah menjadi milik kamu. Oh, ya, paham. Artinya dia ketika nanti dia statusnya bukan memberikan warisan ya, tapi memberikan hadiah kepada anak-anaknya gitu ya, Tat ya? Berikan hadiah dan langsung berlaku saat itu juga. Oh, iya ya, arti saya. Kalau berlakunya saat setelah dia meninggal, maka dia batal menjadi harta warisan. Artinya kalau berarti dia tidak memberikan warisan kepada anak-anaknya gitu ya, artinya cuman statusnya cuma memberi hadiah saja gitu ya, berupa wujud rumah itu, seperti itu ya, Tat, kira-kira. Ya, Kemudian waktu nanti, hidup ya, kemudian nanti ketika dia udah meninggal, nanti kira-kira rumah itu nanti jadi apa namanya? Mungkin ada apa ya namanya ya? Ada perselisihan antara anak-anak itu sudah di luar ininya ya dari pihak kepala keluarga yang sudah meninggal itu ya, artinya karena dia nggak membagikan secara syariat Islam gitu. kok bagi secara Islam kan sudah dibagi selagi hidup. Hadiah berbeda. Nah, ini juga ada permasalahan apakah hadiah pada anak itu wajib sama atau sesuai dengan hukum warisan. Paham maksud saya, Pak? Karena dia masih hidup, sudah ngasih hadiah laki-laki dan perempuan sama. Ya. Maka sebagian ulama mengatakan hadiah orang tua kepada anak harus seperti warisan. Laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Tapi pendapat yang kuat, wallahu ta'alam, ini yang lebih saya pilih, karena warisan memiliki hukum sendiri, hadiah memiliki hukum sendiri. Intinya bahwa hadiah sesuai dengan dalil i'dilu baina auladikum, berlaku adillah pada anak-anak kalian. Artinya kalau satu anak dikasih hadiah, yang lain juga wajib dikasih hadiah. Apakah boleh sama? Boleh, karena ya itu bukan hukum warisan, maka dibolehkan saja sama pembagian hadiahnya. Baik, Tat, bisa dimengerti ya. Syukran, jazakallah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya Ustadz, ini ada pertanyaan yang mungkin masih terkait juga ya Ustadz tentang hadiah atau hibah. Dari Ibu Din Mumtaz juga, apakah hibah dari seseorang yang masih hidup tidak boleh lebih dari sepertiga hartanya?
Terus yang kedua dari Ibu Eti Umuristi, apakah hadiah dan hibah itu sama, Ustaz? Hadiah dengan hibah tadi sudah kita hadiah dengan hibah ya. Hadiah hibah itu sama. Hibah hadiah sama. Karena maknanya masih sama, yaitu memberikan harta. Memang hibah itu lebih umum ya. Nah, kemudian itu hanya secara bahasa saja. Kemudian yang berikutnya, apakah boleh seorang masih hidup memberikan hadiah lebih dari sepertiga hartanya? Boleh. Ya. Dalilnya apa? Karena Abu Bakar pernah mensedekahkan seluruh hartanya. Maka Nabi bertanya, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Maka dia mengatakan Allah dan Rasulnya. Ya. Tapi ada juga sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ketika dia merasakan meninggal, dia mengatakan pada Nabi, saya mau hartaku seluruhnya mau saya hadiahkan. Ya. Maka Nabi mengatakan tidak boleh. Nabi menentukan hanya sepertiga paling maksimal. Ya. Maka Nabi beralasan engkau tinggalkan keluargamu dalam keadaan kecukupan lebih baik daripada mereka meminta-minta pada manusia. Nah, maka ya Nabi menjelaskan alasan larangannya. Alasan larangnya itu jangan sampai kita memberikan harta seluruh harta kita, tapi kita melakukan suatu perbuatan dosa, yaitu dengan cara meminta-minta. Nah, adapun Abu Bakar, dia yakin dirinya dan keluarganya begitu hartanya tidak ada, dia semuanya yakin dengan Allah SWT, tidak akan meminta-minta pada orang lain. Jadi kesimpulannya, boleh dan tidaknya, lihat dampak berikutnya. Kalau dampak berikutnya kita memberikan lebih sepertiga harta kita, setelah itu kita meminta-minta pada orang lain, maka ini diharamkan. Allah Ta'ala. Kalau jazakallahu khair Ustaz, atas jawabannya. Mungkin ada pertanyaan berikutnya dari Bapak Muhammad Dwi. Bismillah, izin bertanya, apa hukum kwitansi? Apakah kwitansi bisa menggantikan objek aslinya? Jika iya, apakah bisa transaksi jual emas, tapi sementara emasnya berbentuk kwitansi dulu, emasnya baru akan dikirimkan kemudian? Boleh. Ya. Oke. Selanjutnya, Ustadz ingin izin bertanya dari Royu Ayamil. Kalau kita suruh vendor untuk bekerja di rumah kita, tapi dia kasih hadiah tanpa diminta, apa hukumnya ya Ustadz? Ulangi lagi, maaf. Vendor. Kalau kita suruh vendor untuk bekerja di rumah kita, tapi dia kasih hadiah tanpa diminta, apa hukumnya Ustadz? Vendor untuk mungkin bertanya Paham, langsung. kayak. Iya. Ya, ditanyakan langsung. Ya, betul. Vendor apa ini disuruh bekerja di rumah? Betul. Ya. Kemudian Mungkin siapa yang ngasih hadiah? ya Royo Ayamil mungkin bisa ditanya langsung, Bapak Royu. Ya, Ustadz, mohon izin bertanya. Jadi saya suruh vendor bikin vertical garden di rumah, Ustadz. Dengan nilai kontrak ya lumayan besar, karena luasannya sangat banyak. Nah, kita nggak ada deal-dealan apa-apa, cuman setelah deal dan vendornya mulai bekerja, di tengah-tengah dia ngasih hadiah Ustadz ke saya. Itu gimana Ustadz hukumnya? Berupa apa, Pak? Maaf. Berupa bingkisan makanan, Pak, dan souvenir. Tidak ada deal-dealan, maksudnya itu, saya belum paham. Vendor. Ya, maksudnya tidak ada bahwa saya minta ini itu, saya enggak. Profesional aja, kita mau pasang vertical garden, harganya berapa, segini, ya udah kita sepakat, udah mulai bekerja. Di hari yang ketiga mungkin ya si vendornya datang, Pak Ustadz, kasih hadiah itu gitu. Kayaknya vendor ini maksudnya orang yang menjual jasa vertical garden tersebut, Pak, ya? Iya, betul. Kemudian orang pekerja kita
dia karyawan kita, anggap saja karena kita beli jasanya, berarti dianggap dalam Islam itu karyawan ya, ajir. Nah, karyawan itu beri hadiah kepada tua pada orang yang pekerjakan. Apakah dibolehkan? Ya boleh saja, tidak ada masalah, Pak. Baik, Ustaz. Terima kasih Ustaz jawabannya. Pak, dibolehkan karena tidak ada larangannya. Adapun suap, yaitu yang dilarang. Suap itu contohnya seorang yang digaji untuk melakukan pekerjaan. Ya. Dia digaji untuk melakukan pekerjaan, ternyata dari orang-orang yang mendapatkan jasanya dia dikasih hadiah. Nah, itu hadiah yang diharamkan. Contohnya saya seorang pejabat, ya, pejabat suatu daerah. Nah, padahal sebagai pejabat saya sudah mendapatkan gaji. Nah, jabatan saya adalah melayani masyarakat. Tiba-tiba begitu saya melayani masyarakat, masyarakat ngasih hadiah. Maka hadiah itu yang dilarang. Itu yang dinamakan dengan suap, ya, atau riswah dalam bahasa Arabnya. Adapun kalau kalian beri hadiah pada atasannya, itu dibolehkan, nggak ada masalah. Ya. Wallahu ta'ala alam. Syukron Ustaz. Baik, Insya Allah jazakallah khair Ustaz. Baik, mungkin karena waktunya sudah mencapai waktunya, jadi mungkin jazakallah khair Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua yang mendengarkan. Tafadhol Ustaz, jika ada yang ingin disampaikan untuk penutupan. Semoga ini bermanfaat bagi kita dan tetap kita istiqomah dalam belajar bersama ya. Dan semoga dengan keistiqomahan tersebut akhirnya kita diwafatkan Allah dalam keadaan beriman kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, baik Bapak Ibu, sebelum kami tutup, izin kami menginformasikan dahulu mengenai gerakan Riba Busters di Koperasi LSI atau Riba Solusi Indonesia. Izin share screen. Bentar ya Bapak Ibu. Jadi, Masya Allah tabarakallah, kami memiliki suatu gerakan yaitu namanya Gerakan Riba Busters, yaitu gerakan bersama yang diinisiasi oleh Koperasi LSI dalam rangka memberantas riba di tengah-tengah masyarakat. Jadi dengan bergabung di Riba Busters, anggota Koperasi LSI memiliki peran yang sangat penting dalam ikhtiar memberantas praktik riba dengan berdoa dan juga mendukung secara nyata dengan menyalurkan simpanan dana. Dan alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, peran anggota Koperasi LSI ini nyata membantu saudara kita sesama muslim. Jadi insya Allah seluruh proses, mekanisme, dan akad di Koperasi LSI kami berikhtiar agar sesuai dengan syariah, berdasarkan Al-Quran dan hadis yang sahih. Terlebih juga Koperasi LSI memiliki Dewan Pengawas Syariah, yaitu Ustadz Evan Doni Tarmizi LCMHI, yang memiliki peran penting sebagai tempat bertanya atas permasalahan-permasalahan yang mungkin dihadapi pada saat proses muamalah. Sehingga anggota koperasi selain insya Allah mendapatkan pahala, membantu saudaranya sesama muslim. Dan juga mendapatkan hasil yang halal dan berkah biiznillah. Masya Allah tabarakallah, kami untuk gerakan Riba Busters sudah berjalan 9 seri selama ini, dan terkumpul dana yang terkumpul kurang lebih sudah lebih dari 2 miliar rupiah dengan jumlah anggota sebanyak 81 orang yang tersebar dari Aceh, Papua, bahkan ada juga di luar negeri, dengan total pembiayaan yang kami salurkan per 11 Januari 2023 ini lebih dari 2,1 M. Dan Masya Allah tabarakallah, non-performing financing kami, yang semoga Allah melindungi kami, alhamdulillah saat ini di persentase 0%, insya Allah tabarakallah. Baik, jadi bagi Bapak Ibu yang ingin ikut bersama memberantas riba di tengah-tengah masyarakat dengan gerakan Riba Busters, dapat menghubungi official kontak WhatsApp ataupun sosial media Koperasi LSI. Baik, Bapak Ibu, karena waktu sudah menunjukkan lebih dari pukul mungkin sebentar lagi, satu lagi mungkin ada testimoni dari anggota Koperasi LSI. Ini mungkin ada testimoninya. Sudah beberapa bulan terakhir ini saya menjadi anggota Koperasi LSI dan ikut dalam program Riba Busters. Alhamdulillah,
Sejauh ini setiap awal bulan, Koperasi LSI rutin mengirimkan laporan penggunaan simpanan dana dan laporan kegiatan akad transaksi. Saya jadi terinfo kemana saja simpanan dana saya disalurkan dan bagaimana perkembangan margin atas simpanan dana yang saya amankan. Baik, Bapak Ibu, karena waktu sudah menunjukkan lebih dari pukul 21:15, kajian pada malam hari ini akan kita cukupkan. Afwan bagi Bapak Ibu yang belum berkesempatan untuk bertanya, insya Allah semoga di kesempatan berikutnya bisa bertanya. Sekali lagi, jazakumullah khairan kepada Ustadz Afwanuddin Tarmizi atas ilmunya dan juga Bapak Ibu yang berkenan hadir mengikuti kajian pada malam hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semua dan yang mendengarkan dan juga dapat mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, amin. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di kajian berikutnya untuk informasi kajian serta informasi-informasi lain terkait Koperasi LSI, Lariba Solusi Indonesia, Lariba Consulting, dan Yayasan Yurbi Sodakot bisa langsung mengunjungi di sosial media masing-masing seperti Instagram, Facebook, LinkedIn, maupun YouTube. Baik, Bapak Ibu, mari kita tutup majelis kita malam ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, mohon izin kami undur diri. Ustaz, bisa boleh Ustaz kami undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.